Ibu Nadro Jauharo, Ketua KGBN Jombang kita. Selamat malam Pak Rahmat Hidayat, narasumber kita pada malam hari ini, dan juga Pak Tholib, moderator kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, kelas kompetensi pada malam hari ini yaitu mengenai mathematical mindset, bagaimana pola pikir siswa terhadap matematika. Sebelum memulai acara pada malam hari ini, perkenalkan saya untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama, yaitu pembukaan. Acara yang kedua nanti penyampaian materi oleh Pak Rahmat yang akan dipandu langsung oleh moderator. Yang acara ketiga sesi tanya jawab, dan acara terakhir yaitu penutup. Baik Bapak Ibu, mari kita buka acara pada malam hari ini supaya acaranya lancar tanpa kendala dengan membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara selanjutnya, izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan moderator narasumber dan juga moderator kami. Narasumber pada malam hari ini yaitu Bapak Rahmat Hidayat. Beliau seorang guru matematika yang sudah mengajar selama 10 tahun, seorang content creator, trainer, dan juga konsultan pembelajaran matematika. Saat ini beliau sedang menyelesaikan studi S3 doktoral pendidikan matematikanya di Universitas Negeri Surabaya. Selanjutnya, moderator kami pada malam hari ini yaitu Pak Tholib. Guru saya. Beliau adalah salah satu guru matematika yang menginspirasi saya untuk mengajar matematika saat ini. Pengajaran-pengajaran beliau, cara-cara beliau mengajar itu banyak sekali yang menginspirasi saya, yang sekarang ini saya contoh untuk saya sampaikan kepada anak-anak didik saya. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Bapak Rahmat Hidayat yang akan langsung dipandu oleh Pak Tholib selaku moderator. Monggo Pak Tholib. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nandita Ayu selaku host atau pembawa acara pada malam hari ini atas kesempatannya yang diberikan. Kami ucapkan selamat malam Pak Rahmat selaku pembicara pada malam hari ini. Selamat datang, tapi tidak selamat berbelanja ya Pak. Bu Nadro selaku KGBN Jombang, Ketua KGBN Jombang, dan teman-teman panitia dari TBN 10 Kabupaten Jombang yang berbahagia, juga Bapak Ibu guru hebat peserta TBN 10. Dan nampaknya ini tidak hanya peserta, banyak juga ini penyimak-penyimak baru yang di luar peserta, dan alhamdulillah sudah bergabung banyak sekali ini. Berbagai sekali pada malam hari ini kita bertemu, ngobrol bareng, ngopi bareng malam mingguan untuk ngobrolin tentang matematik mindset. Telah hadir pada malam hari ini selaku narsum yaitu Bapak Rahmat Hidayat. Tadi sudah disampaikan kurikulum vitae-nya. Kita sudah tahu bersama beliau ini adalah konten kreator yang statusnya sering menginspirasi saya di Facebook atau di IG-nya. Saya termasuk penikmat pembaca setia beliau dan liker beliau. Pada malam ini beliau akan sedikit sharing, ngobrol-ngobrol dengan kita bareng tentang apa itu mathematical mindset, apa itu mindset matematika. Sikap mental, lebih kepada mungkin kepada sikap mental sebagai awalan dari kami, biar nanti diskusinya lebih enak Bapak Ibu. Jadi matematik Pak mengawali tidak hanya kemampuan sukses di ujian, di olimpiade, tapi lebih dikembangkan lagi bisa ke soft skill yang lain, bisa ke pemecahan masalah, bisa ke menghadapi tantangan, atau banyak lagi nanti di explore oleh Pak Rahmat apa unsur-unsur penting dari mindset matematik yang perlu kita kembangkan di pembelajaran matematika. Mungkin tidak hanya di pembelajaran matematika ini, nanti bisa dikembangkan, diinkludkan di mapel-mapel yang lain.
nanti kita lihat kebermanfaatan bagaimana matematika mindset ini dalam pembelajaran mapel-mapel yang lain, bahkan nanti kebermanfaatan dalam kehidupan sehari-hari dari anak didik kita. Mungkin bisa meningkatkan kepercayaan diri, pembekalan karir di masa depannya setelah lulus, termasuk juga keterampilan dalam problem solving, memecahkan masalah dalam keseharian siswa. Jadi matematik mindset perlu sekali kita kembangkan, kita oprek malam hari ini, apa saja manfaatnya, apa saja unsur-unsur pentingnya. Nanti kita dengarkan bersama-sama, Pak Rahmat Hidayat akan mengupas. Kita sambut bersama narasumber kita, Bapak Rahmat Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tolib. Ya, gimana? Sibuk apa sekarang ini? Sibuk Rio. Sibuk Rio ya. Rio Jombang Surabaya ya, karena Jombang Surabaya masih menyelesaikan studinya ini ya. Iya. Alhamdulillah. Di Unesa juga? Masih di Unesa juga? Iya, masih di Unesa. Oke. Saya masih baik, senang Pak Rahmat diri gitu ya. Ya, beliau ini guru matematika sekaligus kepala sekolah. Tidak hanya pemikiran-pemikiran beliau yang sering di launching di media sosial yang kadang-kadang anti mainstream, tapi ketika beliau menjelaskan dengan logis, dengan realistik, terus membuat saya itu mantuk-mantuk biasanya. Oh, seperti itu. Nah, nanti kita dengarkan bersama-sama pemaparan dari beliau tentang apa itu matematik mindset. Kurang lebih 30-40 menit, Pak Rahmat. Nanti setelah itu sisanya nanti kita pakai untuk diskusi atau sharing bersama. Monggo kita kasih kesempatan kepada beliau, Pak Rahmat Hidayat, untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Tolib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semuanya. Ya, selamat malam Bu Nadro Johara selaku KGBN, Ketua KGBN ya, Ketua KGBN Jombang, Pak Tolib dan Mbak moderatornya tadi. Oke Bapak Ibu, supaya nggak berlama-lama, mungkin saya langsung saja ya. Jadi izinkan saya untuk berbagi screen-nya. Nah, apakah sudah muncul screen-nya Bapak Ibu? Sudah ya? Proses OTW. OTW. Sudah muncul, oke. Oke Bapak Ibu, jadi mathematical mindset. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar atau sudah sering dengar tentang mindset gitu ya. Mindset ini sebenarnya mulai viral ketika bukunya Carol S. Dweck gitu ya, diterjemahkan lebih dari 20 bahasa. Ini buku yang luar biasa sekali. Terus kemudian mindset itu dikembangkan lagi oleh Joe Boller, khususnya untuk yang matematika. Jadi lebih khusus dan lebih privat gitu ya untuk ke matematika. Tadi sebelum ini mungkin cerita-cerita dulu ya. Jadi sebelum kita memulai acaranya, tadi saya, Bu Nadro, Pak Tolib, dan Bu Nandita selaku moderatornya juga sudah sedikit-sedikit ngobrol gitu ya. Dan memperbaiki mindset itu memang tidak mudah. Apalagi kalau misalkan mindset itu sudah fix atau sudah tetap atau sudah saklek gitu mindsetnya dari awal gitu ya. Dari awal sampai sekarang, sampai ke bawah, sampai tua dan lain sebagainya. Tadi Bu Nadro juga sempat menyampaikan ya, mungkin juga saya dan ibu-ibu yang lain dan bapak-bapak yang lain menyampaikan bahwa saya itu nggak bisa matematika. Sering kali saya dengar seperti itu. Saya itu bukan orang matematika, saya nggak bisa lah. Biar anak-anak saya saja yang belajar dan lain sebagainya ya. Nah seperti itu. Itu contoh dari mindset Bapak Ibu. Itu contoh dari mindset yang saklek ya atau fix mindset lah, mindset tetap gitu. Seperti itu. Jangankan Bu Nadro yang bukan guru matematika ya. Beliau seorang guru bahasa. Nah saya sendiri yang guru matematika pun kadang-kadang saya masih terjebak di mindset ini. Jadi ini pertanyaan saya. Yang pertama, apakah Anda termasuk bisa matematika gitu ya? Bisa dalam tanda kutip. Ya senang belajar matematika, bisa ketika dulu sekolah itu termasuk yang bisa matematika,
yang rajin banget mengerjakan tugas-tugasnya, nilai-nilainya baik dan sebagainya. Apakah Anda termasuk yang seperti itu ataukah enggak? Sedikit cerita, kemarin di S3 ada salah satu mata kuliah namanya penelitian kuantitatif. Kebetulan saya dapat PR tentang statistika penelitian. Begitu. Nah, kebetulan si dosennya itu ngoreksi gitu. Ada salah satu teman kami yang bertanya, terus dosennya ngoreksi. Nah, kebetulan ketika ngoreksi itu tugas yang ditampilkan itu adalah tugas saya gitu. Tugas saya. Jadi apa yang saya kerjakan itu ditampilkan untuk dibahas bareng atau dikoreksi sama beliau. Saya yang sudah lama belajar matematika, dengan menurut saya ya, saya ini termasuk pede dengan kemampuan matematika saya. Ketika dihadapkan dalam situasi seperti itu, saya langsung, Pak, jangan saya, Pak. Jadi ada rasa malu, ada rasa kalau tugas saya itu salah dan diperlihatkan, dipertontonkan di depan teman-teman saya. Dan benar saja memang atau jawaban-jawaban yang salah. Jadi ketika beliau menjelaskan itu, saya ya malu. Terus akhirnya saya bilang ke profesornya itu, Prof, jangan tugas saya, Prof, ganti tugas teman-teman yang lain untuk ditampilkan. Nah, untungnya si profesornya itu luar biasa baik ya. Mungkin teman-teman yang di UNESA, teman-teman matematika yang di UNESA, belajar matematika di UNESA kenal dengan beliau, namanya Profesor Ketut. Nah, Prof Ketut ini luar biasa baik. Loh, ngapain? Ngapain kok takut? Nggak usah takut. Ya harus open mind gitu, harus pemikirannya itu harus terbuka. Dalam arti mindsetnya harus growth. Kalau yang akan kita bahas nanti itu istilahnya growth mindset. Jadi nggak usah takut salah, nggak diapa-apain. Dan memang benar Pak Ketut nggak ngapa-ngapain gitu. Artinya Pak Ketut tidak memarahi saya, beliau tidak memberikan nilai, tidak mencoret pekerjaan saya. Saya hanya ditunjukkan yang benar itu seperti ini loh. Saya hanya ditunjukkan, oh logikanya salah logika saya gitu. Oh definisi yang saya gunakan salah, ditunjukkanlah yang benar seperti apa. Sehingga dari situ saya belajar, oh iya sih. Dan saya langsung keinget, padahal nih, saya ini narasumber, sepelaku narasumber di mathematical mindset, tapi ternyata mathematical mindset saya ketika dihadapkan di depan profesor, terus kemudian ada beberapa teman di studi doktoral juga yang beberapa dari mereka itu dosen. Jadi ya saya merasa minder. Dan ketika itu akhirnya saya merasa fix mindset juga ya, mindset saya jadi tertutup, jadi sakit, jadi malu, jadi takut salah dan lain sebagainya. Jadi memang benar nantinya mindset itu tidak mudah diubah ya. Apalagi kalau untuk kita yang sudah tua ini, tapi setidaknya mindset itu bisa berubah gitu. Jadi kita bisa perlahan-lahan mengubah itu dan nanti andaikan mindset gurunya berubah, maka mindset semuanya juga akan berubah gitu Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang kalau ada pertanyaan seperti ini, apakah Anda termasuk bisa matematika? Jawab aja bisa. Tidak ada yang tidak bisa dipelajari gitu. Menurut teorinya Carl Dweck tadi, tidak ada yang tidak bisa dipelajari. Jadi semua hal bisa dipelajari. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini ada kira-kira ditanya, bisakah Anda mengetahui ada berapa banyak persegi gitu. Nah, itu kan agak begini gimana ini perseginya gitu ya. Ada cukup banyak perseginya di sini. Belum muncul, Pak. Tapi pertanyaan slide-nya. Oh, belum muncul. Belum. Hanya tadi belum muncul. Judulnya saja yang belum play. Ya kah? Baru covernya saja. Nah, ini baru sudah oke. Nah, ini. Tadi baru slide pertama. Ini sudah. Ini slide kotak-kotak gitu ya. Oke, pasti. Oke, lanjut. Sorry ya. Nah, di persegi kali ini sebenarnya saya pernah diberi pertanyaan seperti ini dan kami semua merasa susah. Padahal sebenarnya matematika itu bisa bermacam-macam jawabannya. Ini boleh dijawab ada satu persegi ya, satu persegi yang kotak besar ini, satu persegi ini. Nah, itu boleh dijawab ada satu dan lain sebagainya. Jadi ya bergantung kepada siapa yang melihatnya gitu ya. Andaikan ada orang yang melihat diteliti, mungkin persegi yang kecil-kecil ini akan dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ada 8 baris, 8 kolom, maka totalnya ada 64. 64 yang kecil ditambah satu yang besar, berarti totalnya 65. Gitu. Apakah salah? Ya enggak. Tidak salah kalau memang yang bisa dilihat seperti itu. Tapi kita bisa lebih teliti lagi. Gitu. Contohnya misalkan ini 1, ya. Jadi ada 2 persegi yang luasnya
4 satuan gitu. Seperti itu. Nah, nanti mungkin di lain kesempatan akan saya bahas. Intinya kalau misalkan Anda melihat suatu soal yang kelihatannya susah, ya jangan menyerah begitu ya. Ada beberapa kemungkinan ketika sebuah soal itu dianggap susah. Kemungkinan yang pertama, materi prasyarat yang kita perlukan untuk mengerjakan soal itu kurang gitu ya. Atau kita tidak dalam kondisi yang fit atau terbaik gitu. Nah, bisa jadi kelelahan dan lain sebagainya sehingga kita kurang fokus. Oke. Nah, berikutnya sudah tahu Pak Talib ya lingkaran setan ini? Belum, Mbak, belum. Masih Seperti yang tadi. ya, masih seperti yang tadi. Kenapa harus ganti-ganti gini ya? Sudah? Ya, udah. Oh, ya jadi saya nyebutnya ini sebagai lingkaran setan. Maksudnya gini. Tapi lingkarannya nggak ada, hanya tulisan gitu. Iya. Memang Lingkarannya gitu. nggak usah gambar Pak Talib. Iya. Oh, gitu. Cuma pulpennya belum. Dari tadi kayak jenengan kayak nulis-nulis tapi kok belum muncul ya? Kok belum muncul pulpennya ini? Iya, nggak muncul coretannya itu. Bentar. Share-nya harus diganti mungkin. Sudah Pak Talib? Oke, proses. Coba coret-coret dulu, Mbak. Ya. Gimana? Muncul? Sip. Oke, sip. Sudah, oke. Nah ini ya, jadi pertama biasanya tuh guru seringkali mengklasifikasikan murid-muridnya. Kalau kebetulan kena kelas yang paling dablek katakanlah ya, atau paling bermasalah, atau kelas yang dianggap paling low gitu, biasanya guru pasti sebelum mengajar itu pasti menganggap, aduh ini saya di kelas yang sangat bermasalah, kelasnya para troublemaker gitu. Guru menganggap muridnya nggak bisa. Gitu ya. Kita belajar dari sini. Terus habis itu gurunya ngajar ke kelas, ya ke siswa. Siswanya juga akan mengamini gitu. Siswanya juga merasa nggak bisa. Ya akhirnya terjadi apa? Pembelajarannya apa adanya. Ya karena gurunya udah nganggep ini saya mau masuk ke kelas yang males lah gitu ya. Ini kelas yang low gitu, saya nggak usah terlalu niat gitu. Pembelajarannya jadi akhirnya biasa saja. Siswanya juga nggak bersemangat, gurunya juga nggak bersemangat. Akhirnya karena pembelajarannya biasa-biasa saja, ya nilainya jelek. Ya, dampaknya jelek, hasilnya jelek. Akhirnya ya seperti balik ke lingkaran yang pertama ini, ke step yang pertama ini. Yaitu guru nganggap, oh kan bener kan, emang nggak bisa anak-anak di sini tuh untuk diajarkan, misalkan di kelas D atau kelas E. Gurunya masuk ke kelas E udah nggak niat, wah kelas E ini kelas yang paling nggak bisa, ngajar sak-sae lah. Siswanya dengan diajar guru seperti itu, akhirnya siswanya juga, ya udahlah, saya nggak bisa matematika. Akhirnya proses belajar mengajarnya terjadi biasa-biasa saja, seadanya, akhirnya hasilnya tidak baik, akhirnya gurunya menganggap, tuh kan, bener kan, ya siswanya nggak bisa, anak kelas ini emang nggak bisa diajar. Besoknya terulang lagi seperti itu lagi. Mau ngajar juga males, nganggap siswanya nggak bisa, siswanya gitu lagi, terus aja begini. Nah ini terus kapan berhentinya? Kalau misalkan kita mau seperti ini terus, itu kapan berhentinya? Dulu saya juga menganggap seperti ini ya. Jadi ketika ngajar di kelas gitu, ada kelas A, B, C, ketika ngajar di kelas C gitu udah, males lah ini ngajar kelas C, ini kelas apa sih gitu. Beda ketika ngajar kelas A gitu saya perlu prepare dan lain sebagainya. Ketika ngajar kelas C, wah, nah itu contoh dari mindset yang salah ya. Nanti akan saya jelaskan mindset apakah itu. Jadi sebelum ke situ, ini mungkin satu poin yang penting. Jadi ada beberapa survei yang dilakukan oleh para peneliti menanyai apa matematika bagi siswa. Nah ternyata bagi siswa hampir seluruh siswa itu jawab kalau ya matematika itu pelajaran tentang bagaimana caranya mendapat jawaban yang benar. Jadi matematika itu ya wes kalau 1 tambah 1 ya sama dengan 2 pangkat 3 ya sama dengan 8 gitu ya. Dan lain sebagainya. Matematika itu tentang jawab yang benar. Wes
Pokoknya kalau salah berarti nggak bermatematika atau nggak bisa matematika. Gitu. Seolah-olah kalau matematika itu wajib benar. Gitu. Jadi tertutup sekali gitu. Dunianya matematika itu tentang apa yang salah dan apa yang benar. Lagi, nah ini juga pernah saya survei ke kelas saya, dan kalau saya mau memulai ngajar di kelas saya itu biasanya saya mulai dengan membuka mindset mereka gitu. Saya memulai dari menanyakan kepada mereka satu kata tentang matematika, dan pasti menjawabnya ya rumus. Matematika itu rumus, menghitung, bulat, sulit, ruwet dan lain sebagainya. Semuanya itu berkonotasi negatif gitu. Matematika itu pokoknya negatif gitu. Terus pokoknya fix mindset istilahnya ya nanti. Jadi matematika itu tentang menghitung dan prosedur, aturan, rumus dan lain sebagainya yang itu ketat gitu. Seolah-olah apa yang dijelaskan guru itu adalah saklek, ya, kebenaran mutlak, dan yang harus nantinya diterima oleh siswa, kemudian direka ulang lagi, dikerjakan lagi, diterapkan di soal-soal yang diberikan, termasuk matematika itu tidak seperti itu. Nah, matematika itu seperti apa? Nah, ini kata ilmuwan. Matematika itu sebuah ilmu ya, atau pelajaran tentang, nah ini Ibu, yang jarang diketahui sekali, tentang pola. Seperti yang saya lihat tadi, yang kita lihat tadi tentang banyaknya persegi tadi, yaitu tentang pola sebenarnya. Yang ya, that is an aesthetic, jadi dia itu indah, ya cantik. Matematika itu menurut para ilmuwan itu cantik, kreatif, ya penuh kreativitas dan beautiful, ya cantik ya atau indah juga. Jadi contohnya seperti ini. Saya akan kembali ke slide ini. Seperti yang tadi saya coret-coret nggak kelihatan, jadi akan saya ulang ya. Sebenarnya ini tentang pola Bapak Ibu. Ada berapa banyak perseginya? Kita akan lihat kalau persegi yang kecil-kecil ini. Nah, ini kan ada 8 ya. 8, kemudian ke bawah juga 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada sebanyak 64 persegi. Gitu ya. Didapat dari 8 kali 8. Nah, kemudian ada persegi yang luasnya itu 4 satuan, yaitu persegi yang ini. Perhatikan Bapak Ibu. 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 kali 7 sama dengan 49. Setelah itu kita hitung lagi persegi yang 9 satuan yang ini. 1, 2. Nah, perhatikan Bapak Ibu, dari sini kita bisa lihat polanya. Di sini perkalian 8 kali 8, 7 kali 7, berarti persegi yang 3 satuan perkalian dari 6 kali 6. Nanti ada persegi lagi yang 16 satuan, berarti sama dengan 5 kali 5, dan seterusnya nanti sama dengan 1 kali 1. Jadi totalnya, ya tinggal menghitung aja, terlihat kan polanya di sini. Jadi kita nggak usah menghitung satu-satu, beneran satu-satu gitu. Kalau sudah terlihat polanya, ya sudah selesai. Berarti kita tinggal mengeneralisasi ya kalau dalam bahasa matematika, atau menjadikannya ke dalam bentuk umum. Nah, sebenarnya matematika studi tentang itu. Contoh lagi nih, kalau misalkan Bapak Ibu ngajarkan ke anak didiknya, kenapa kalau misalkan 5 dikurangi, jangan 5 lah, 2 dikurangi 3 itu sama dengan negatif 1. Nah, kenapa seperti ini? Iya, kita bisa pakai semacam alat dan lain sebagainya untuk menjelaskan itu, tapi ada cara lain, yaitu dengan mengamati polanya. Jadi kalau misalkan ke anak SMP, kita nggak mungkin pakai alat lagi gitu kan. Cukup ngingetinnya pakai pola saja. Jadi kita bisa mulai dari 2 dikurangi 1 katakanlah sama dengan 1. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, 2 dikurangi 3 sama dengan berapa? Nah, kan sudah terlihat ini polanya, turun 1 gitu ya. Nah, berarti 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1, karena ini berkurang 1 terus. Oh, sorry, kok negatif 10. Negatif 1 gitu ya. Nanti miskonsepsi. Nah, sama dengan negatif 1. Nah, jadi polanya seperti itu. Perkalian juga seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi bisa dilihat polanya. Kalau misalkan 2 dikali negatif 3 itu kenapa sama dengan negatif 6, kita bisa amati polanya. Dari 2 dikali negatif 1, 2 dikali 0, dan seterusnya, nanti akan ada bilangan-bilangan. Nanti akan saya jelaskan jika ada yang bertanya, maksud saya gimana ya, supaya nggak berlama-lama. Nah, untuk apa belajar matematika? Sering kali siswa tanya, untuk apa belajar matematika gitu ya. Kita nggak bisa meyakinkan atau mengatakan bahwa setiap pelajaran matematika atau setiap materi dalam matematika itu akan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari.
Kita harus akui bahwa itu omong kosong gitu ya. Jadi nggak mungkin. Contohnya saja di SMA anak-anak belajar tentang logaritma. Logaritma itu Bapak Ibu, kalau di ilmu matematika biasanya digunakan untuk menghitung gempa, menghitung berapa banyak getaran pada dawai gitar dan lain sebagainya. Faktanya ketika ada gempa, kita nggak mungkin kan menghitung logaritmanya dulu. Kalau ada gempa ya orang pada kabur, nggak mungkin menghitung logaritmanya. Yang menghitung nilai logaritmanya adalah BMKG gitu ya. Orang-orang yang menghitung skala Richter dan lain sebagainya yang mengantisipasi gempa itu. Tapi kalau untuk manusia-manusia awam, manusia-manusia umum pada umumnya ya nggak usah menghitung nilai logaritmanya. Terus kemudian belajar logaritma untuk apa? Nah, gitu. Pertanyaannya kan gitu. Contoh lagi, persamaan kuadrat itu digunakan untuk apa? Misalkan persamaan kuadrat itu digunakan untuk menghitung atau menentukan posisi dari benda yang gerak jatuhnya itu melengkung gitu ya, membentuk suatu kurva. Tapi faktanya ya dalam kehidupan sehari-hari kita mau melempar bola, melempar sampah dan lain sebagainya, kita nggak mungkin menggunakan persamaan kuadrat kan. Jadi kita nggak bisa mengatakan ke siswa bahwa matematika itu akan berguna, materi matematika yang akan kamu pelajari akan langsung berguna dan bermanfaat untuk kehidupan kamu. Nggak usah ngomong gitu. Karena faktanya bukan seperti itu. Kita itu bisa kok, atau kita itu senang kok belajar sesuatu yang sebenarnya tidak langsung kelihatan manfaatnya begitu. Contohnya nih, buat apa coba manfaat dari puisi? Apakah kalau orang itu membaca puisi atau membuat puisi kemudian dia langsung bisa mendapatkan katakanlah uang atau menyelesaikan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari? Kan enggak juga. Orang baca novel juga seperti itu kan, novel itu kan juga fiktif ya. Orang melihat lukisan juga seperti itu kan. Jadi hal semacam itu ya enggak jauh berbeda dengan matematika. Matematika itu bisa dianggap sebagai seni gitu. Matematika itu sebagai seni sama seperti lukisan, puisi, novel, karya sastra dan lain sebagainya. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya itu manfaat secara generalnya sudah dibuktikan dalam beberapa penelitian. Misalkan, orang-orang yang belajar matematika lebih baik itu menghasilkan gaji yang lebih besar, gitu ya. Ini penelitian, Bapak Ibu silakan misalkan, nggak mesti mosok sih, bohong itu Pak Rahmat. Ya silakan mengatakan seperti itu, tapi hasil penelitiannya seperti ini. Anda bisa nggak percaya, ya silakan buat penelitian sendiri nanti, misalkan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, orang yang matematikanya baik itu cenderung lebih produktif. Kaitannya biasanya dengan manajemen waktu, kemudian bekerjanya lebih efisien, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang belajar matematika itu lebih produktif karena dia terbiasa untuk berpikir sistematis dan teratur, begitu ya, terplanning dengan baik rencana-rencananya. Kemudian mendapatkan kesempatan lebih luas ya, artinya orang yang punya kemampuan matematika yang baik itu biasanya bisa berkarir di banyak tempat dan bisa dibilang lebih baik daripada mereka yang mungkin tidak punya basic matematika yang mencukupi gitu. Jadi itu manfaatnya. Silahkan Bapak Ibu nggak percaya mosok sih, atau mungkin penelitian ini bisa ditolak, tapi ya nolaknya jangan dengan menggunakan sebuah kasus, jangan menggunakan counter example, misalnya enggak tetangga saya dulunya pintar matematika, sekarang ternyata dia cuma jadi penjual tempe. Nah, nggak boleh seperti itu ya. Jadi penelitian ini skopnya besar, jadi kalau mau dibantah ya silakan tunjukkan penelitian yang lebih kuat gitu. Kalau ini penelitian yang sudah dilakukan oleh Joe Boller dan kawan-kawannya, kesimpulannya seperti ini. Nah, ini miskonsepsi yang paling parah. Ya, saya bilang paling parah yang selama ini terjadi dan saya masih merasakan itu gitu ya. Ketika saya di rumah, ketika mungkin ditanya, ibu saya ditanya, putrane jenengan itu guru napa? Oh, guru matematika. Oh, pinter berarti gitu. Terus dulu ketika saya ditanya juga ketika kuliah itu, orang tua saya ditanya, putrane jenengan kuliahnya di mana? Oh, di sini. Jurusan apa? STKI. Jurusan apa? Matematika gitu. Langsung, oh, pinter berarti. Jadi ada asosiasi bahwa kalau matematika itu pinter gitu. Kalau nggak matematika nggak pinter gitu. Aneh gitu ya. Tidak ada, justru penelitian seperti ini itu nggak ada buktinya. Nggak ada hubungan antara orang yang menguasai matematika itu berarti orang yang pinter, nggak ada korelasinya. Jadi itu sebuah miskonsepsi ya. Matematika itu bukan pelajaran yang hanya dikuasai oleh orang-orang pintar. Jadi bukan berarti yang jenius-jenius saja yang bisa belajar matematika kayak Einstein, mungkin Newton dan sebagainya, bukan seperti itu. Selama ini kita cenderung ke paradigma itu. Bahayanya apa? Bahayanya ketika paradigma ini ditangkap oleh siswa atau diamini oleh siswa, dia percaya dengan paradigma semacam ini, maka
siswanya nanti akan merasa ketika dia gagal dalam bermatematika, dia akan, wah berarti saya ini nggak pinter, soalnya saya nggak bisa matematika gitu. Oh saya ini seneng gambar, oh saya ini seneng bikin puisi, tapi saya nggak bisa matematika, berarti saya ini nggak pinter gitu. Nah itu yang salah ya, tidak ada hubungan antara menguasai kompetensi dalam matematika dan pintar gitu ya, nggak ada hubungannya, tidak berkorelasi gitu. Jadi matematika bisa dipelajari oleh siapa saja yang mau gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu tentang mindset ya. Jadi fixed mindset atau mindset tetap atau saya tadi bilang mindset saklek gitu ya. Itu adalah pola pikir tetap yang menganggap bahwa kecerdasan manusia itu ya wis bawaan lahir gitu. Kalau saya terlahir dengan IQ yang seperti itu ya saya tidak akan bisa belajar matematika, saya tidak akan bisa menguasai matematika. Saya kuatnya atau pintarnya di bahasa dan lain sebagainya. Sedangkan di sebelahnya ada growth mindset, itu adalah pola pikir tumbuh yang menganggap bahwa segala sesuatu itu dapat dipelajari, termasuk matematika. Nah, growth mindset ini penting, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau siswa itu punya growth mindset, ya dia akan tidak gampang menyerah. Ketika salah ya coba lagi, ketika gagal coba lagi, gitu ya. Nah, gimana nanti caranya supaya punya murid yang growth mindset? Ya, yang jelas gurunya harus growth mindset dulu. Jangan sampai gurunya datang ke kelas dengan keadaan fixed mindset, wah kelas ini kelas yang paling nggak bisa matematika. Atau mungkin sudah berada di dalam kelas, terus melihat siswanya, ada yang lemas, wah secara ikut mesti gak iso matematika. Wah anak itu, mesti kono gak iso. Atau yang paling sering terjadi seperti yang di caption yang saya bagikan, itu kan, ini gak iso-iso gitu ya. Atau gini saja nggak bisa, bagaimana sih kamu itu? Jadi kata-kata seperti itu semakin meyakinkan ke siswanya bahwa mereka memang nggak bisa matematika. Jadi mereka akan fix mindsetnya. Jadi bagaimana merubahnya? Ya gurunya dulu harus diubah. Gurunya harus menjadi seorang yang growth mindset. Gurunya harus percaya bahwa setiap siswa itu bisa belajar matematika. Itu gurunya yang harus berubah terlebih dahulu, punya mindset tumbuh bahwa saya bisa mengajar matematika ke siapa saja. Bahkan ke siswa yang mungkin butuh usaha lebih ya. Jadi kalau di luar itu mereka tidak menyebut siswa yang bodoh ya, tidak ada istilah siswa bodoh, mereka menyebutnya struggling student gitu ya. Struggling student artinya siswa yang berjuang gitu, siswa yang butuh usaha untuk belajar gitu. Dan itu tidak masalah. Tidak ada hubungan, sekali lagi tidak ada hubungan kalau semakin cepat seseorang mengerjakan matematika atau semakin cepat seseorang itu belajar matematika, maka dia akan berarti dia pintar matematika, nggak ada hubungannya. Jadi cepat atau lambat itu tidak berhubungan dengan kompetensi matematika yang dimiliki oleh seseorang, Bapak Ibu. Banyak kok matematikawan itu nggak harus cepat gitu. Ya, Indonesia aja yang udah terkenal dengan rumus-rumus cepat, trik cepat dan lain sebagainya yang merusak itu yang seolah-olah mengasosiasikan matematika itu harus cepat gitu, harus sat-sat buat gitu. Padahal enggak, tak seperti itu. Ya matematika ya boleh dinikmati perlahan-lahan gitu ya, sesuai dengan kemampuannya siswa masing-masing. Mathematical mindset, kenapa kita perlu mindset ya, yang growth mindset, mathematical mindset ya supaya mereka punya daya juang yang kuat gitu, supaya mereka tidak gampang menyerah, supaya mereka tidak takut salah gitu. Mungkin mereka sudah punya mindset dalam hidup mereka, tapi untuk mencapai mathematical mindset itu ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan oleh gurunya, akan saya jelaskan di belakang. Nah, ini apa kata penelitian? Apa pentingnya? Ternyata yang warna merah itu mindset tetap, dia otaknya kayak dikurung gitu ya. Otaknya seperti dikurung ini menggambarkan sebuah mindset tetap ya. Mindset tetap itu ya wis lah aku kasih matematika. Hati-hati Bapak Ibu ya, terjebak dengan slogannya yang biasanya sering kali dinyatakan oleh Einstein. Quote-quote yang sering dianggap sebagai quote-nya Einstein yang mengatakan bahwa jangan menilai ikan dari caranya menaiki pohon gitu. Iya, kita tahu semua orang berbeda, semua orang berbakat dan sebagainya. Tapi bukan berarti setiap orang itu terbatas kemampuannya di situ. Kita tidak sama dengan ikan gitu ya. Ikan ya bisanya berenang, mau sampai kapanpun dia suruhnya manjat pohon nggak bisa. Manusia bisa berjalan, berenang bisa, terbang bisa, ngerong itu bahasa Indonesianya ya. Menggali lubang ke dalam tanah bisa. Gitu loh. Jadi kita berbeda dengan ikan dan lain sebagainya gitu. Kita bisa berubah gitu. Artinya kita bisa belajar subjek-subjek baru gitu.
ikan nggak mungkin kita ajarin untuk memanjat pohon ya. Seperti bagaimana misalkan burung nggak bisa kita ajarin untuk menyelam di dalam air. Tapi kita manusia, gitu. Kita berbeda dengan mereka. Otak kita berbeda ya, kognisi kita berbeda sehingga kita bisa mempelajari subjek-subjek baru gitu. Jadi jangan dianggap bahwa perkataan Einstein itu menyatakan bahwa ya wis lah, saya itu bakatnya memang di seni, saya nggak perlu belajar matematika, atau saya nggak bisa lah belajar matematika, saya itu ikan, saya itu berenang, saya itu seniman, saya hidupnya di seni, saya nggak mungkin bisa belajar matematika. Jangan seperti itu. Akan ada kondisi-kondisi di mana nanti kita akan dihadapkan, oh iya saya butuh nih matematika, misalkan pas ngecek kartu bank, ini gimana ini lah, misalkan mau zakat dan lain sebagainya, ada beberapa ilmu matematika yang kita pelajari. Gitu ya, jadi jangan dianggap bahwa bakat seseorang itu, misalkan saya berbakat di matematika, misalkan saya berbakat di sastra gitu ya, tidak berarti saya tidak bisa belajar matematika. Semua orang bisa. Saya berbakat di sastra, saya belajar matematika pun juga bisa. Ada banyak, termasuk salah satu ilmuwan itu ada yang seperti itu ya. Jadi banyak sekali ilmuwan matematika itu yang sebenarnya dianya nggak bisa ya. Salah satu contohnya pengarang buku A Mind for Number itu namanya Barbara Oakley. Dia sampai di SMA itu benar-benar nggak bisa matematika gitu ya. Benar-benar mengalami kesulitan dengan matematika. Dan akhirnya dia menjadi seorang profesor di bidang itu gitu. Sampai akhirnya dia bikin sebuah buku revolusioner yang judulnya A Mind for Number, tentang bagaimana si otak itu mikir tentang matematika atau bagaimana otak itu bermatematika. Jadi kalau mindset tumbuh itu bisa dilihat Bapak Ibu yang biru ini, nah, dia kan naik terus gitu ya. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya ini luar ya, ini saya ambil dari bukunya Joe Boller grafiknya. Bahwa di sini prosesnya memang tidak instan gitu ya. Ada rentang waktu kalau dari kelas 7 sampai kelas 8 berarti 1 tahun gitu. Kita tidak bisa mengajar anak matematika dalam waktu 1 jam, 2 jam terus ingin mereka berhasil gitu, nggak bisa seperti itu. Kita tidak bisa ya. Misalkan hari ini saya mengajar tentang bilangan bulat. Saya ingin semua siswa saya paham bilangan bulat tanpa terkecuali, benar-benar paham gitu. Kompetensinya 100% dari yang saya harapkan gitu. Kita nggak bisa mengharapkan seperti itu. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu semacam puzzle gitu ya, atau semacam bangunan yang dikonstruksi, yang dia dibangun. Ya mungkin sekarang bangunannya baru 50%, tapi itu akan terus dilanjutkan ketika anak itu belajar matematika yang lain, gitu. Sehingga pemahamannya tentang bilangan bulat akan semakin baik. Saya sendiri, saya paham dengan operasi bilangan bulat, itu biasanya kan di kelas 7 Bapak Ibu ya, bilangan bulat itu. Saya paham tentang bilangan bulat itu justru ketika sudah di kelas 3. Nah, itu. Jadi kelas 3 SMP saya baru paham bilangan bulat itu seperti apa, saya baru benar-benar paham dan sedikit melakukan kesalahan itu di kelas 3 SMP, padahal itu kelas 7. Saya baru paham dengan integral itu ketika saya masuk kuliah matematika. Ketika di SMA saya sama sekali nggak paham. Jadi gitu nggak apa-apa. Makanya kalau di kurikulum Merdeka, setiap anak kan tidak dituntut finish di tempat yang sama begitu ya. Oke, nah ini yang terjadi di penelitiannya untuk otak manusia itu selalu berkembang Bapak Ibu. Jadi dimulai dari ketika ada informasi baru, nah ini yang menggambarkan ada informasi baru, dia semacam masih abu-abu gitu ya, belum terlalu jelas. Kemudian neuron-neuronnya itu atau sinaptisnya itu semakin berkembang, semakin kuat sampai akhirnya membuat koneksi dengan yang lainnya. Jadi misalkan ini bilangan bulat gitu ya, nanti bukan dengan misalkan di sini ada aljabar dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak bilangan bulat itu dipakai di aljabar, nanti bilangan bulatnya sendiri akan semakin kuat, aljabarnya juga semakin kuat. Nah, dalam matematika ini yang disebut dengan koneksi matematis. Jadi sebisa mungkin kita selalu menghubungkan antara materi yang sudah dipelajari oleh siswa dengan materi yang akan dipelajari gitu ya. Jadi titik startnya itu selalu bermula dari apa yang sudah bisa dilakukan oleh siswa, atau apa yang sudah dikuasai oleh siswa. Belajar itu selalu dimulai dari situ, atau dalam teori itu adalah area di mana siswa itu sudah menguasai itu ya, ZPI-nya. Jadi zona yang mereka benar-benar sudah mereka kuasai tanpa bantuan, baru nanti dikembangkan begitu. Nah, ini adalah gambar dari hipokampus ketika seseorang sedang bermatematika gitu ya. Ada beberapa, ini kalau di scan itu, ini ilustrasi Bapak Ibu ya, kalau di scan itu otaknya itu ada beberapa aliran-aliran listrik yang menyala gitu. Dan ini yang harus dicermati bahwa tidak ada orang yang terlahir dengan otak matematika atau tidak ada orang yang terlahir dengan bakat matematika. Nggak ada bayi yang lahir, oh
ini dia bakat matematika dari lahir, nggak ada Bapak Ibu, nggak ada seperti itu ya. Manusia sama mungkin seperti sebagaimana hewan-hewan yang lain juga punya kemampuan matematika yang apa ya, yang bawaan ya, atau yang ya dari lahir itu memang sebenarnya punya namanya kemampuan seperti subitizing gitu ya. Kemampuan matematika dari lahir, tapi itu adalah kemampuan matematika yang terbatas. Ya, misalkan kita bisa mengenali, anak bayi itu bisa mengenali 2 sampai 3 objek atau mungkin sampai 6 objek. Hewan-hewan pun juga seperti itu sampai di situ. Sedangkan matematika yang sekarang itu kan matematika yang dipelajari yang cukup kompleks ya. Jadi sesuatu yang dipelajari itu nggak mungkin diturunkan. Mau misalkan ada seorang profesor matematika gitu, dia pintar sekali matematika. Apakah anaknya terus kemudian terlahir dengan pengetahuan seperti ya kan gitu ya? Anaknya terlahirnya biasa-biasa juga, nggak ada otaknya matematika gitu. Ya, pengetahuan matematika dari si anak itu ya didapatkan ketika dia belajar, bukan diwariskan dari orang tuanya. Sehingga jangan menggunakan istilah, oh hari ini bakat nih bermatematika, jangan. Atau oh hari ini nggak bakat di matematika, oh otak lu banyak untuk matematika. Boleh ngomong seperti itu. Kenapa? Ketika Bapak Ibu ngomong seperti itu, apalagi di depan kelas, di siswa-siswa yang lain, Bapak Ibu memuji, katakanlah si anak gitu ya, namanya Birbik. Birbik, kamu ini juara, kamu ini bakat matematika. Itu akan jelek bagi si Birbik. Kenapa? Karena dia akan menganggap bahwa, oh ya saya ini pinter. Kalau dia sudah berani menganggap dirinya pinter, dirinya berbakat, dan lain sebagainya, akan ada suatu saat ketika dia merasa takut gagal untuk mencoba hal baru yang mungkin tidak dia kuasai. Untuk anak yang lainnya, untuk anak selain Birbik, maka ya, oh yang berbakat itu ternyata Birbik. Wah saya ini berarti nggak berbakat, soalnya nggak pernah disebut sama guru saya. Nah itu kan jadi kacau ya, semacam itu jadi kacau. Nanti itu akan berhubungan dengan bagaimana caranya memuji di slide berikutnya. Nah jadi di kelas saya selalu saya katakan bahwa salah dalam bermatematika itu baik, nggak usah ada yang takut salah gitu ya. Meskipun saya sendiri ternyata ketika S3 ya masih takut salah ketika dihadapkan dengan orang-orang yang hebat gitu, ya masih ada fixed mindset-nya gitu. Padahal ya itu sebenarnya nggak boleh begitu ya. Ya memang tidak mudah, tapi kita bisa berusaha bareng-bareng itu, mulai dari diri kita sampai ke siswa kita. Jadi kesalahan itu baik. Setiap kita melakukan kesalahan itu ada aktivitas otak gitu ya. Yang pertama ERN respon itu. Jadi otak akan, oh ini kayaknya salah nih. Sedangkan yang di bawahnya itu otaknya dari, oh ini salahnya di sini, ini saya harus begini gitu. Jadi orang yang punya growth mindset itu nggak akan pernah takut salah gitu. Salah ya sudah, ya salah tinggal dicoba lagi. Masalah itu seringkali di kelas guru-guru itu menganggap sebuah kesalahan, misalkan dengan kalau kata siswanya salah, gurunya marah. Kalau nggak gitu, gurunya kasih nilai merah. Saya sudah katakan ke mereka nilai minimal 80. Saya nggak peduli. Saya tidak peduli dengan nilai, dan mereka juga nggak usah peduli dengan nilai mereka. Mereka pedulinya tentang belajar aja. Ya. Jadi kenapa? Ya supaya mereka nggak takut salah. Mereka udah dapat nilai baik kok, udah dapat nilai 80. Sudah saya pastikan, saya garansi, jamin begitu kalau nilainya 80. Jadi mereka nggak perlu takut salah lagi dengan itu. Ya wes lah, saya jawab aja gitu. Akhirnya siswa-siswa saya kalau maju ya kadang salah, kadang benar, kadang salahnya parah, kadang salahnya bisa cuma sedikit dan lain sebagainya. Itu dinamikanya, nggak apa-apa. Jadi saya menikmati itu gitu. Jadi ya kalau saya marah, kadang-kadang kalau gurunya marah dan lain sebagainya, siswanya malah fix mindset. Oh iya, aku nggak iso. Lain kali ketika siswa itu diminta untuk mencoba atau menghadapi soal baru, mereka kan pasti nggak bisa ini saya. Jadi mindsetnya sudah ke mindset yang tetap tadi, bukan growth-nya mindset gitu. Itu Bapak Ibu ya. Nah, salah satu nih negara yang punya kemampuan matematika yang luar biasa bagus, yang salah satu yang tertinggi di dunia, itu adalah di Cina. Nah, ketika diteliti oleh Joe Boller dan kawan-kawannya, itu ternyata guru di Cina itu caranya itu menghargai kesalahan. Jadi kalau misalkan di Indonesia, sama seperti yang pernah saya tuliskan di Facebook itu, guru itu biasanya kalau di Indonesia gini, suruh anak ngerjakan PR-nya di rumah, nggak peduli siapa yang ngerjain, ketika nanti datang, gurunya akan menilai.
Ya, ada guru yang menilai langsung dinilai, oh ini yang dapat 100 benar semua, sewenang kalau siswanya itu dapat banyak, sewenang kalau siswanya itu benar semua itu sewenang. Atau seperti guru saya dulu gitu, ada guru saya yang siswa-siswa yang dianggap pinter, yang dianggap pekerjaannya benar itu disuruh maju. Oh ini loh yang benar, kamu semua yang lain yang salah, nyontoh nih si Birbik ini yang benar gitu. Nah itu adalah cara yang salah ternyata. Itu adalah cara yang salah. Di Cina itu justru guru itu menghargai kesalahannya. Jadi kalau ada tugasnya dikumpulkan, guru itu akan nyari siapa yang paling banyak salahnya. Dan ketika ada siswa yang paling banyak salahnya, siswa itu dihargai betul. Jadi siswa itu dipuji, oh kamu sudah berusaha keras, nah, kamu hebat sekali, sampai seperti ini perjuanganmu dan sebagainya. Terus kemudian dari kesalahan itu, istilahnya dioprek bareng-bareng ya, atau dibongkar kesalahannya itu kesalahannya di mana, dibahas bersama-sama, sehingga si siswa yang melakukan kesalahan paling banyak tadi itu merasa dihargai sebagai seorang manusia. Itu ternyata seperti itu. Jadi kalau di Indonesia, kita berlomba-lomba nyari siapa yang benar. Kalau di Cina, sebagai negara yang paling baik nilai matematikanya dipisah, itu justru nyari yang paling salah, yang paling banyak salah yang mana gitu. Itu yang akhirnya paling diberikan perhatian, kan kita enggak ya. Kita seringkalinya, walah ya wis lah, iki lho sing bener wis tuntun rek, iki sing bener iku kok ngene, tulis nang bukumu. Padahal itu enggak seperti itu ya. Nah, ini bahaya dari sebuah celaan dan pujian, sama-sama berbahaya ya. Mencela siswa itu akan membuat siswa mikir kalau mereka ya seperti celaan itu. Misalkan gurunya ngomong, kamu ini gak entos-entos, kamu ini gak bisa-bisa ya, dia akan merasa bahwa iya sih aku gak iso gitu ya. Tetapi kalau misalkan dipuji dan pujiannya itu salah, kamu itu pinter nak gitu ya, keren kamu pinter. Nah itu akhirnya si anak akan punya mindset tetap, oh iya aku ini pinter. Suatu saat ketika dia dihadapkan dengan kesulitan, dan itu pasti akan ada, maka dia akan, waduh nggak usah lah, dia akan takut mencoba. Kenapa? Ketika dia mencoba terus dia salah, maka dia takut dia tidak akan dibilang pintar lagi. Jadi dia bermain di titik aman. Nah, ciri-ciri dari fixed mindset seperti itu. Growth mindset itu gak takut melakukan kesalahan. Mau dibilang gimana pun ya udah, kalau kesalahan, dia melakukan kesalahan ya tinggal dibetulkan, diperbaiki kesalahan itu. Jadi fokusnya pada perbaikan kesalahannya, bukan pada pujian dan celaannya gitu ya. Nah, jadi ini yang benar. Terlepas dari benar atau salahnya, pujilah usaha yang sudah dilakukan oleh siswa, gitu ya. Jadi jangan memberikan nilai, jangan memberikan bintang dan lain sebagainya. Jangan, oh ini siswanya pinter, dikasih bintang, dikasih nilai bagus 100, 90. Kalau siswanya jelek dikasih nilai 30, dicoret warna merah dan sebagainya. Jangan, yang paling penting adalah pujilah usaha mereka yang sudah dilakukan. Gitu. Oh nak, kamu bagus ya usahamu, tinggal sedikit lagi. Gitu. Misalkan ketika mereka salah, di matematika misalnya gini ya, nah, itu misalnya banyak siswa, termasuk siswa saya juga jawabnya 1 tambah 3, 4, 2 tambah 5, 7, 4/7. Nah, guru itu kalau melihat seperti ini, biasanya, kamu ini penjumlahan itu harus sama penyebutnya, gini aja nggak bisa, sudah SMA, dan lain sebagainya. Nah, coba mulai dari ini kita ubah kata-katanya, oh nak, luar biasa, ternyata kamu itu jumlahkan pembilang sama penyebutnya sendiri-sendiri ya. Oh, keren kamu. Tapi kalau di pecahan itu nggak seperti itu, nah. Kalau di pecahan itu, ada caranya, ya, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, kenapa? Baru dijelaskan plek-plek gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, enggak terus malah ini, itu mengerikan ya. Oke Bapak Ibu, nah itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan mathematical mindset gitu ya. Jadi intinya adalah kita sebagai guru harus perbaiki mindsetnya dulu gitu. Nah mungkin di sesi kali ini saya ingin membuka kesempatan juga, nanti nggak hanya boleh mungkin ke Pak Tholib nanti selaku moderatornya, diberikan juga kesempatan tidak hanya bertanya, mungkin siapa aja boleh menceritakan tentang trauma matematikanya gitu. Nanti kita akan cari solusinya bareng-bareng. Siapa tahu nanti di sesi kali ini kita bisa menjawab atau mengatasi trauma itu begitu ya. Sekedar apa ya, cerita gitu Bapak Ibu. Saya itu punya trauma, tapi bukan dengan matematika ya, saya trauma dengan bahasa Inggris. Saya berkali-kali ketika belajar bahasa Inggris itu merasa kesulitan dan nilai saya selalu jelek. Jadi saya akhirnya berakhir dengan anggapan bahwa saya nggak bisa bahasa Inggris. Ketika saya diminta belajar oleh orang tua saya mau dileskan, dikursuskan bahasa Inggris, saya menolak. Alasannya apa ya? Karena alasannya saya nggak bisa bahasa Inggris. Orang tua saya juga nggak berbahasa Inggris, lingkungan saya tidak berbahasa Inggris, kenapa saya harus berbahasa Inggris? Dan saya nggak bisa berbahasa Inggris. Saya itu
senangnya di IPA, di matematika. Ngapain saya belajar bahasa Inggris ini? Nah, itu fixed mindset saya dulu gitu. Saya benar-benar trauma. Sampai akhirnya saya menemukan suatu orang guru, saya masih ingat namanya Pak Yusuf. Nah, di Pak Yusuf ini datang ke saya, terus bilang, ke rumah saya, Rahmat, kalau mau belajar bahasa Inggris, ke rumah saya. Nanti saya akan ajarin kamu dari awal. Bener Pak, saya gitu ya. Saya karena ada janji kalau Pak Yusuf itu mau mengajari saya bahasa Inggris dari awal, saya akhirnya tergiur dengan janji itu. Gitu. Iya, bener tahu. Coba sih. Gitu. Ternyata bener. Ketika saya ke rumahnya, saya les ke Pak Yusuf itu benar-benar diajari dari awal, dari menyebutkan huruf Bapak Ibu, I, B, C, angka ya 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Ngomong nomor telepon itu gimana, tahun itu gimana, bacanya bulan gimana dan sebagainya. Dari materi yang benar-benar basic itu benar-benar diajarkan sama Pak Yusuf, dan ya salah satu guru yang berpengaruh dalam hidup saya karena dengan bahasa Inggris yang sudah beliau ajarkan ke saya itu saya jadi punya growth mindset gitu. Mindset saya tidak lagi tetap gitu. Saya menganggap bahasa Inggris itu ya penting sekali. Sampai sekarang akhirnya saya bisa baca bukunya Joe Bowler yang bahasa Inggris, saya bisa baca bukunya Barbara Oakley yang berbahasa Inggris, David Sousa. Jadi pengetahuan saya tidak hanya terbatas di Indonesia, di bahasa buku-buku berbahasa Indonesia yang ya memang terbatas kalau buku-buku berbahasa Indonesia. Jadi ya saya ada manfaatnya lah dari growth mindset yang sudah saya miliki itu, sehingga saya bisa berbagi juga dengan Bapak Ibu semuanya tentang mathematical mindset gitu ya. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya tidak ingin berlama-lama, lebih enaknya nanti lama-lamanya di sesi tanya jawabnya aja biar nanti bisa cerita begitu ya. Mungkin seperti itu Pak Talib, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus untuk Pak Rahmat Hidayat yang sudah memaparkan pola pikir matematika yang ternyata ada dua mindsetnya, ada yang mindset bertumbuh, ada yang mindset tetap, yang ternyata ini efeknya besar sekali untuk pembelajaran di kelas, dan tidak hanya pembelajaran di kelas, pembelajaran di bidang apapun. Kalau kita sudah mempunyai fixed mindset, biasanya akan sukar untuk bertumbuh, tapi kalau punya growth mindset bisa berkembang lebih jauh dan lebih bersinar nantinya. Baik, waktunya kesempatan saya kasihkan buat para peserta sekalian untuk sharing, boleh tanya, boleh sharing pengalaman, atau tadi boleh sharing trauma matematikanya. Ya, bisa saja di sini. boleh, itu yang saya harapkan. Ya, nanti bisa. Ya biar bisa bisa dioprek bareng gitu. Kenapa? Terus kita cari solusinya. Problematikanya. Yang bisa angkat tangan dulu, yang ingin sharing bisa angkat tangan dulu, nanti kita panggil satu persatu. Yang pertama tadi sudah ada yang angkat tangan, Bu Tati Sri Wahyuni, bisa dibuka mikrofonnya dan bisa langsung untuk menyampaikan. Ibu Tati, kami persilakan Ibu Tati. Ibu Tati Sri Wahyuni. Halo Bu Tati. Oh, nampaknya belum siap. Ada Pak Rudi Prihatin. Pak Rudi, selamat malam. Iya Pak. Ya, mohon maaf saya nggak bisa buka kamera soalnya pas mati lampunya. Oh ya, nggak apa-apa. Kami persilakan sharing tentang apa. Iya, ini sepakat banget Pak yang tadi lingkaran setan itu ya. Ada pengalaman sih waktu lingkaran setan. Ya, saya memang tidak mengajar matematika, saya ngajarnya itu robotika. Nah, robotika kan ada matematikanya, ya. Dan saya sempat ngobrol sama murid saya tuh nggak bisa matematika, dia bilang gitu kan. Masa sih, saya kan bilang nggak percaya, terus tak kasih beberapa instruksi untuk dia mencoba, dan saya kasih challenge atau tantangan gitu. Jadi misalnya ini berapa step langkahnya untuk bisa mencapai titik tujuan nih robotnya. Nah itu loh, nyatanya itu bisa gitu. Jadi saya nggak ngajari, cuma saya kasih tantangan berapa langkah ke depan, berapa langkah ke kiri, atau ya intinya saya kasih tantangan. Dia robotnya kan maju ke kiri atau ke kanan, cuma ngatur jumlah detiknya aja, itu loh dia bisa. Jadi saya sepakat banget itu Pak sama yang lingkaran setan itu tadi, itu yang perlu kita hilangkan. Maturun sudah berbagi malam ini. Nah, cuma satu hal nih Pak yang ingin saya tanyakan. Yang ini saya juga soalnya lagi cari solusi juga.
untuk beberapa siswa yang struggle. Saya kan juga ngajar coding ya. Nah, itu beberapa anak itu struggle. Saya kadang-kadang punya miskonsepsi gini, matematika itu hafalan gitu. Kadang-kadang punya miskonsepsi yang seperti itu, yang kadang-kadang masih nempel yang kayak gitu itu. Ya, saya nggak tahu nih miskonsepsi saya ini seberapa parahnya. Nah, tapi intinya pada saat saya menghadapi siswa yang struggle, saya mencoba mendesain pembelajaran yang apa ya, misalnya ada satu topik bicara tentang logika if ya, atau logika percabangan, itu saya ulang-ulang terus dengan berbagai varian. Nah mungkin Pak Rahmat bisa ngasih apa ya, istilah sharing kalau dari sisi matematika itu gimana untuk bisa membantu para murid yang struggle ini. Kalau saya sementara ini strategi saya itu saya ulang-ulang gitu, yang menurut saya ini bagian yang sulit ya, itu saya ulang-ulang terus dengan berbagai bentuk variasi supaya anaknya tuh nggak sadar itu ya, dengan perulangan gitu kan dia akan mengingat gitu. Itu Pak, mungkin mohon sharingnya, mungkin punya pengalaman yang serupa, matur nuwun. Boleh tahu Pak Rudi dari mana? Dari ngajar di mana? Saya di Mojokerto. Dari Ngajar. ya, ngajarnya dari Di SM, SD ngajar. di SD ya, kebetulan robotika tadi ya. Nggih. Oke, silakan Pak Rahmat langsung ditanggapi. Beliaunya minta sharing tentang solusi-solusi tadi. Ya, kebetulan saya mau ini sedikit cerita ya, karena sharing judulnya. Saya tuh nggak tahu kenapa dari sejak ketika lulus itu, saya kan ngajarnya tidak langsung di sekolah ya, saya ngajar di LBB. Kebetulan waktu di LBB juga ketika baru-baru ngajar itu selalu diberikan sama si yang punya LBB-nya itu siswa-siswa yang berkesulitan atau struggling student tadi, siswa-siswa yang butuh banyak perjuangan untuk mencapai pembelajaran tertentu atau untuk menguasai topik tertentu gitu, dari anak SD, SMP sampai SMA gitu. Dan apa ya, pada akhirnya saya bisa menikmati itu, saya enjoy sekali dengan mengajar siswa-siswa yang berkesulitan itu, akhirnya jadi semacam tantangan dan akhirnya jadi sebuah spesialisasi gitu. Ketika ada siswa yang memang benar-benar nggak bisa matematika, itu sama yang punya LBB selalu diberikan ke saya. Lah, delalah, apa yang delalah? Kok ya kebetulan juga ketika ngajar di SMP, ada kelas-kelas yang siswanya juga struggling student gitu ya, siswa-siswa yang berkesulitan, itu juga akhirnya diberikan ke saya juga. Jadi saya punya banyak pengalaman lah, boleh dikatakan banyak pengalaman untuk ngajar siswa-siswa yang berkesulitan itu, dan suka gitu ya, dan akhirnya itu yang menjadikan saya, motivasi saya untuk ya saya teliti kemudian lebih lanjut di tesis saya. Jadi tesis saya itu tentang siswa yang berkesulitan belajar matematika itu. Sebenarnya sudah dilakukan Pak Rudi tadi itu sudah baik ya, sudah sangat luar biasa sekali, karena nyoba berbagai variasi gitu ya. Dengan menggunakan variasi itu harapannya kan siswanya nggak terasa sudah melakukan perulangan gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa pedagogiknya atau bahasa ilmiahnya itu disebut dengan law of exercise gitu ya. Semakin banyak anak itu berlatih, semakin banyak berlatih, latihan soal dan sebagainya, itu ya mereka nanti akan semakin baik pemahamannya itu. Hanya saja exercise-nya di sini itu juga butuh sedikit perhatian, tidak melulu bahwa exercise-nya itu soal-soal yang sama begitu ya. Harus ada tantangannya, ada sisi-sisi yang membuat siswa itu tertantang, atau soal itu kalau bisa dikategorikan dalam soal low floor high ceiling. Jadi soal itu bisa dipahami soal yang bagus. Contoh ya Bapak Ibu ya, ini sih contoh. Contoh soal yang bagus atau contoh soal yang penuh tantangan itu kayak gini. Saya pernah diberi tantangan oleh satu guru matematika di sekolah lain gitu. Contoh nih, nanti boleh Bapak Ibu kalau ada yang bisa jawab bisa langsung. Nah, di situ ini contohnya seperti ini. Sebutkan sebuah dua buah bilangan ya, dua buah bilangan yang jika dijumlahkan dan dikalikan itu hasilnya sama. Bilangannya nggak harus sama ya, bilangannya nggak harus sama. Dua bilangan yang jika dijumlahkan dan dikalikan hasilnya sama. Jadi kan contohnya kayak gini nih, 2 tambah 2, 4, 2 kali 2, 4. Nah, seperti itu.
cari dua bilangan. Bilangannya nggak harus sama, tapi kalau dijumlahkan sama dikalikan itu hasilnya sama. Nah, itu contoh ya. Contoh. Semua orang paham, oh iya sih, contohnya 2 tambah 2, 4. 2 kali 2, 4. Ada nggak bilangan lain yang bilangannya nggak harus sama sih? Ada nggak bilangan lain? Nah, itu contoh soal floor, artinya soal itu mudah dipahami siapa saja, tapi dia hexailing. Artinya dia harus benar-benar menguasai. Itu contoh soal yang bagus. Jadi untuk siswa-siswa yang berkesulitan ini bisa dilatih dengan berbagai macam latihan soal yang seperti itu, soalnya penuh dengan tantangan. Terus yang tidak kalah penting itu adalah harus dimulai dari apa yang siswa bisa terlebih dahulu. Ngajar itu harus dimulai dari apa yang siswa sudah bisa lakukan gitu. Baru nanti ke materi berikutnya gitu. Sehingga benar-benar harus diketahui dulu materi prasyaratnya. Jangan ngajar itu seperti langsung di buku gitu ya. Saya pernah mengajar seorang anak SMA, dia privat di sana, kelas 12 SMA. Sudah putus asa, terus akhirnya dia dibawa ke LBB, tempat saya ngajar, terus sama LBB-nya dikasihkan ke saya disuruh privat. Yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan itu, yang saya lakukan adalah ngetes seberapa kemampuan dia, atau kalau sekarang bahasanya asesmen diagnostik awal gitu ya, yang kognitif ya. Jadi saya tes, ternyata saya tes pakai soal SMP masih banyak yang nggak bisa. Saya mundur sampai ke topik-topiknya anak SD kelas 4. Bilangan negatif positif itu ternyata nggak bisa. Ya sudah, saya mulai dari situ. Saya mulai dari bilangan negatif, positif, pecahan, dan lain sebagainya, mundur banget sampai ke materi SD, saya jelaskan ulang. Setelah selesai, perlahan-lahan, anaknya kebetulan juga rajin ya, nggak tahu dia enjoy gitu mungkin. Akhirnya ya terus sering akhirnya masuk, nggak ada jadwal ya dia masuk, nggak ada jadwal dia masuk. Sampai akhirnya ketika kelas 12 dia salah satu siswa yang nilainya itu matematikanya tertinggi. Dia anak man 1 Jombang. Ya, ketika ketemu sama orang tuanya gitu, wah itu yang luar biasa. Itu enaknya kalau menangani siswa-siswa yang berkesulitan itu gitu. Ketika siswanya itu merasa bisa, itu kita kayak wah alhamdulillah gitu ya. Itu apa ya, seneng gitu ketika melihat oh ternyata siswa saya sekarang sudah bisa, sudah mandiri dan lain sebagainya. Jadi punya perasaan semacam itu bagi seorang guru kan menyenangkan gitu. Oh iya, bukan berarti terus kita bukan gitu, tapi setidaknya lihat siswa yang dulunya berjuang, yang berkesulitan, terus mereka sekarang sudah berhasil mengatasi kesulitan itu salah satu yang membuat saya senang sekali. Itu mungkin Pak Rudi, Pak Tolib sharingnya ya, monggo silahkan kalau mau ditambahi atau mau gimana. Ya, gimana Pak Rudi? Tadi sharing dari Pak Rahmat tentang miskonsepsi dosa-dosa matematikanya. Gimana? Ya, terima kasih tipsnya. Mungkin yang perlu saya belajar lagi dari Pak Rahmat itu adalah kesabaran. saya jadi ingat ada teman itu mahasiswa waktu itu case-nya. Mahasiswa, dan dia waktu itu bilangan pecahan aja dia masih pusing gitu. Itu saya agak emosi ngajarnya. Agak emosi ngajarnya. Kayaknya yang di sisi itu saya harus memperbaiki. Emosi beneran itu. Aduh, setengah marah saya. Iya. Masalah sering kita ada tuntutan target kurikulum ya. Kadang-kadang kan seperti itu. Kita harus dituntut target kurikulum, kontennya harus selesai dalam waktu sekian, seperti itu. Dan kita harus menyelesaikan materi-materi yang masa lampaunya terlalu jauh gitu kan. Problemnya kan di situ kadang-kadang gitu. Iya. Benar. Iya, matur nuwun Pak Rahmat tipsnya. Oke, terima kasih Pak Rudi. Kita lanjut untuk penanya yang kedua. Ibu Erla sudah angkat tangan. Kita persilakan Bu Erla Tias. Dari mana? Kenalan dulu mungkin. Mohon maaf tidak bisa nyalakan kamera karena sambil sama ngomong gini. Nggak apa-apa Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Surabaya, tepatnya Sidoarjo, tapi tetap biasanya ke Jombang juga. Ya. Apa kabar, Mas Rahmat?
teman lama Ya, ini, Mbak. teman lama. Ya, teman lama, Teman benar-benar lama. teman lama. Iya. Masih ingat banget. Sharing aja, iya. Ya sharing ya, bertanya juga kan, ini banyak guru-guru hebat yang ada di forum ini. Kebetulan saya ngajar di SD Muhammadiyah 3 Ikrom Wage. Kurikulumnya itu ada 2. Jadi pakai kurikulum Merdeka, tiga ya. Kurikulum Merdeka K13 sama satunya itu kurikulum Cambridge. Internasional. Jadi ini fokus Cambridge. kenapa? Ya benar. Jadi ada international class programnya. Jadi untuk di sekolah saya itu terutama yang di kelas ICP itu, yang internasional itu kan tetap ada matematika yang kurikulum nasional kan. Nah, mungkin beda, materinya sama, cuman bedanya itu pada angka. Nah, dan bahasa, tentunya bahasa. Kalau math-nya di internasional itu, kelas internasional kan pakai kurikulum Cambridge, itu jelas bahasanya bahasa Inggris as second language, dan angkanya itu yang dipakai tidak terlalu besar seperti yang pada kurikulum di Indonesia, kurikulum nasional. Nah, ini saya mau tanya, ada nggak trik maksudnya buat ngeblendkan dua kurikulum ini biar kan sekaligus jalan? Misalkan contoh di kelas 2 SD itu sudah ada diajarkan tentang statistik ya, tapi dia pengolahan datanya hanya sekedar untuk grouping, kemudian ya pengelompokan itu tadi, terus kesimpulan sederhana seperti itu. Nah, di jenjang sampai stage 1 sampai 6 itu yang di kurikulum Cambridge juga sama, ada statistiknya. Nah, kalau di kurikulum nasional kan itu mulai dari kelas 4 kalau nggak salah ya. Kelas 4, 5, dan 6. Nah, angka yang dipakai di kurikulum kita di Indonesia itu sudah ribuan, dan itu pun belakangnya misalkan ada 1487 itu yang belum anak-anak sudah jadi bingung. Mau ngerjakan itu sudah underestimate dulu, waduh susah ini, susah. Beda dengan kayak di kurikulum Cambridge. Itu angkanya bulat semua. Kalau misalkan 1500 ya udah 1500. Tidak ada yang belakangnya itu enggak, kecuali dia pada topik number itu numeral and word, jadi nulis angka sama bilangannya itu baru. Belakangnya ada 4 digit itu yang tidak bulat, semuanya random ya angkanya. Nah, itu tadi yang saya tanyakan, itu tadi gimana cara ngeblendkan kurikulum Cambridge itu sama nasional. Sekiranya topik sama, tapi kan angka itu beda. Nah, gimana caranya supaya anak saat menghadapi soal yang di kurikulum nasional itu tidak merasa keberatan atau sudah underestimate dulu daripada di kurikulum Cambridge. Anak-anak kalau di kurikulum Cambridge itu lebih cepat ya, maksudnya apa, ngerjakannya juga katanya lebih mudah karena angkanya seperti itu. Cuman lebih sulitnya itu mungkin di bahasa atau pemahaman bahasa, dan biasanya soal itu lebih hot. Di ujian Cambridge itu tidak ada soal pilihan ganda. Mereka itu semuanya isian. Jadi skornya pun langsung. Misalkan skor itu 1 gitu ya. Kalau salah udah salah. Nilainya tiap nomor itu ya sudah dapatnya 0. Kalau kita kan di Indonesia sebagai itu kasihan dan nulis stepnya misalkan gitu ya, kasih aja nilai berapa misalkan gitu. Kalau di Cambridge enggak. Dan terkait ketercapaian, kayak di Indonesia kan ada KKM, itu yang harus menjadi ketuntasan minimum kita ya, terutama anak-anak Indonesia itu di situ, itu yang bikin berat menurut saya juga. Kalau di Cambridge itu tidak ada minimum, jadi dia itu pakai range ya, kayak misalkan ada predikatnya itu bronze ya, silver sama gold. Jadi misalkan nilai rentang
60 itu sudah bisa dapat gold. 60 sampai dengan nilai sempurna 100 atau 100% gitu ya. Itu bisa dikatakan gold. Dan seterusnya seperti itu. Jadi di rapotnya itu tidak ada tertulis dia tidak naik atau sudah naik, bukan, tapi hanya menuliskan kemampuan misalkan di bidang number itu berapa, kayak geometrinya berapa, statistiknya berapa, dan seterusnya. Seperti itu. Mungkin itu saja Mas. Baik, Bu Erla, terima kasih. Sharingnya luar biasa sekali, Bu. Sharingnya di sekolahnya sudah ada 3 kurikulum, dari bisa dibanding-bandingkan. Tadi ada kurikulum 13, ada Urmer, satunya dari Cambridge. Beliaunya minta saran bagaimana memblend, menggabungkan dari masing-masing ini supaya bisa jalan bareng enak gitu ya. Gimana Pak Rahmat ini? Iya, betul. Iya. Oke, siap-siap. Yang pertama yang pasti ini, saya harus ngaku dulu ya, saya tidak pernah ngajar di sekolah yang kurikulumnya internasional. Ada kurikulum internasionalnya, saya nggak pernah ngajar di situ. Saya hanya menerima penjelasan dari Bu Erla tadi ya, seputar kurikulum itu. Jadi, saya nggak, mungkin saran saya juga tidak akan bisa pas banget gitu. Tapi saya juga sedikit banyak membaca tentang materi-materi di matematika. Jadi saya tahunya hanya materi-materi matematika dari buku-buku luar yang sudah saya baca. Itu ada buku-buku tentang pengajaran di SD dan lain sebagainya yang saya baca. Dan memang buku-buku di SD di luar negeri itu luar biasa sekali ya bagusnya. Saya sampai harus ngomong luar biasa sekali bagusnya. Kenapa? Karena buku-buku itu bisa menjelaskan topik-topik yang sulit untuk anak-anak SD. Bayangkan topik seperti bilangan irasional, seperti akar buah dan lain sebagainya, itu bisa dijelaskan di anak-anak SD yang kalau di tingkat Indonesia, bahkan di SMP pun masih kesulitan menerimanya. Seperti himpunan itu dijelaskan di SD. Jadi saya kira ya mungkin karena memang beda ya resource-nya ya. Buku-buku di sana dibuat oleh guru-guru yang sudah profesional. Kalau buku-buku di sini kan dibuat oleh guru-guru yang kalau ngajar masih harus mikirkan besok saya mau makan apa, gaji saya cukup tagak, iki utangku sakmene, kok gajine sakmene, cicilan motor gurung lunas gitu ya. Ya beda, guru-guru yang di sana dibayar dengan luar biasa banyaknya, sejahtera. Guru-guru di sini gajinya ratusan ribu. Saya tidak akan menyalahkan gurunya ya. Karena untuk mau berkembang itu seseorang butuh modal ya. Untuk mau beli buku juga seseorang itu harus mau beli gitu. Saya sendiri kalau mau beli bukunya Joe Boller itu ngaku nggak kuat ya. Bukunya Joe Boller itu kalau di luar negeri harganya bisa sampai 1.500.000 Bapak Ibu yang asli. Ya, saya belinya ilegal ya. Saya nggak beli ilegal sih. Saya download, cari download, terus saya ubah, saya masukkan ke Kindle, ke e-reader atau ke HP gitu ya. Jadi ya pengembangan itu apapun butuh modal. Nah, balik lagi kasusnya Bu Erla tadi, mungkin sedikit tips dari saya. Kalau memang tadi kan masalahnya di seputar bilangan ya. Kalau memang dirasa kasusnya itu lebih baik menggunakan kurikulum yang Cambridge, ya udah itu aja yang digunakan. Saya kira kurikulum Merdeka juga nggak melarang kan adanya soalnya harus gimana, bilangan berapa yang harus digunakan. Di Indonesia saja yang terlalu berlebihan gitu ya. Misalkan nih, saya pernah baca saya pernah tahu buku kurikulum Cambridge, misalkan tentang volume bangun ruang. Ya udah, yaitu kalau misalkan diketahui tingginya, panjangnya, lebarnya, dicari volumenya. Kalau di Indonesia kan nggak bisa dibolak-balik, kalau volumenya segini, tingginya segini, lebarnya segini, panjangnya berapa. Kan nggak masuk akal gitu ya. Kenapa? Ya karena yang dicari itu volume. Orang itu kalau misalkan menghadapi kasus di kehidupan sehari-hari, ya volumenya yang dicari. Nggak mungkin nyari tingginya atau panjangnya. Gitu ya. Belum lagi kalau misalkan mau ditambahi, diserempet-serempet soal olimpiade gitu ya. Misalkan tabungnya bak mandinya berbentuk tabung, marungono kok sini sore itu ada bocor dan lain sebagainya. Alah, lo gedes kalau saya ngomong. Jadi nggak harus seperti itulah. Ngapain sih soalnya matematika? Bangun konsep ya. Ya kalau mau bangun konsep gitu loh. Iya, yang penting konsepnya kuat. Kalau misalnya mau
bikin soal yang seperti itu ya berikan aja karena Olim, berikan ke anak-anak khusus yang memang menggeluti bidang itu gitu. Kalau ke anak-anak yang lain ya sudah konsepnya aja yang dimatangin. Kan tidak semua orang belajar berenang itu untuk jadi ahli renang ya. Semua orang harus belajar berenang supaya mereka kalau misalkan tenggelam bisa menyelamatkan diri mereka sendiri-sendiri. Sama semua orang belajar matematika supaya ya mereka bisa punya kemampuan matematis sehingga misalkan nanti mereka jualan kayak atau mereka di bank dan lain sebagainya nggak sampai ketipu gitu ya. Nah, ditawari pinjaman online ya nggak sampai ketipu ya, pinjol bunganya 0,4%. Nggak ada yang tahu ternyata 0,4%-nya itu bunganya berbunga lagi ya. Kan nggak ada yang paham orang Indonesia tentang bunga majemuk atau compound interest itu ya. Nah, hal semacam itu tuh seharusnya ditekankan, bukan soal-soal olimpiade yang harus dimasukkan ke kelas reguler. Soal olimpiade biarkan ke ahlinya olimpiade, guru-guru olimpiade, siswa-siswa olimpiade. Guru-guru yang lain ya reguler ya fokuskan kepada bagaimana menanamkan konsepnya dengan baik ya. Jadi kalau memang ya saya harus akui buku-buku di Cambridge, buku-buku di luar itu memang lebih bagus. Ya kurikulumnya juga ya NCTM juga salah satunya yang biasanya jadi pedoman orang-orang Indonesia yang ditiru, standar NCTM itu yang ditiru ya nggak apa-apa, pakai aja. Saya kira kurikulum Merdeka nggak membatasi itu. Masa di blended itu yang baik, di blended sama yang buruk, akhirnya tambah kacau kan ya. Misalkan jus mangga dicampur sampai lempung, jangan ya jus mangganya lempungnya buang, jus mangganya dipakai. Gitu. Itu sih kalau saya nggak terlalu, saya bukan orang yang takut dengan peraturan. Tetapi kalau yang K13 kan gini, kurikulum Merdeka itu kan maksudnya satu sekolah ya, kan enggak semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6, jadi bertahap. Misalkan dia tahun ini menerapkan kurikulum kan gitu kan. Jadi kelas 1 sama kelas berapa dulu gitu. Dua jenjang kelas stage dulu kan. Baru tahun berikutnya berapa. Nah, tahun ini kan masih belum semuanya, kurang 2 kelas 6 sama kelas 3 ya. Kelas 3 ya, kelas 3. Kelas 3 sama kelas 6 itu yang belum. Kelas rendah sama kelas tinggi kan. Kelas itu yang belum. Jadi gitu. Jadi kan agak bingung juga, maksudnya apa ya? Anak itu jadi enggan, maksudnya kalau waktunya math gitu ya. Math ini maksudnya yang kurikulum Cambridge gitu. Dan kita juga ngajarin juga pakai bahasa Inggris juga. Anak-anak juga ngobrolnya juga terus. Nah, nanti pas pada saat matematika itu kembali lagi ke bahasa Indonesia dan angkanya beserta konsepnya yang dari buku itu beda banget gitu. Ya kalau dipakai banget. Ya. Mungkin problemnya di buku sumbernya itu mungkin ya, problemnya itu di sumbernya itu. Kalau saya nggak usah tak pakai. Saya ada banyak buku K13, buku kurikulum Merdeka dan sebagainya dari penerbit dan sebagainya. Ya nggak tak pakai, beli aja. Nggak aruh kok abar kayak apa. Saya orang yang nggak terlalu saklek sama peraturan sih. Saya berpendapat bahwa kelas saya itu wewenang saya, nggak boleh siapapun mengintervensi itu gitu. Mau saya pakai buku, mau saya pakai apa ya terserah saya gitu. Kalau saya gitu. Jadi sekalipun sekolah itu mewajibkan pakai buku ini, ya nggak apa-apa, beli. Saya nggak melarang anak-anak beli. Tapi saya nggak pakai. Kenapa ya? Memang bukunya jelek. Definisinya, contoh-contohnya juga keluar dari konsep yang saya berikan. Beberapa masih menekankan rumus dan lain sebagainya. Ya udah nggak dipakai. Terus saya pakai buku apa ya? Saya pakai buku-buku yang saya pelajari dari luar, yang nggak saya beli. Nggak harus dibeli oleh mereka. Nah, mungkin kalau soal saya bisa tuliskan ulang di papan dan lain sebagainya gitu. Ya nggak usah dipakai kalau saya. Tapi kan itu ujiannya kan juga maksudnya beda. Ada sih. Kan nggak ada UN sekarang. Iya. Nggak ada UN, nggak ada ujian sekolah. Sekolah sendiri kan. Ya ujian sekolah. Tapi kan kadang ada yang masih pakai ini ujian bersama gitu loh. Itu yang paling nggak saya setuju banget. Nah, itu makanya. Nah, itu loh. Saya pernah sempat marah-marah ketika rapat di dinas itu ya. Orang di Kemendikbud sudah tidak mewajibkan ada ujian sekolah. Ya, ini nggak tahu ada orang dinas Jombang apa nggak apa-apa sih ono.
Nah, di dinas, Tapi emang ada. iya Kenyataannya masih makanya ada. di dinas guru-gurunya antara lewat MGMP tak apa itu demi kebersamaan kita mengadakan ujian sendiri atau kita buat asesmen akhir jenjang bukan buat istilah sendiri. Ya kalau di atas nggak ada, kalau dari atas nggak ada peraturan yang bawah mestinya menganggap itu sebuah kebebasan gitu ya sudah. Kalau nggak diatur ya bikin sendiri. Kalau ada ujian bersama, terus soalnya MGMP yang bikin, saya paling nggak seneng ada soal dari MGMP, jujur aja. Kenapa? Karena setiap sekolah itu beda-beda. Iya. Nah, yang buat Iya. MGMP saya harus sama dengan sekolah SMP 2 Jombang, SMP 1 Jombang yang mereka prestasi umumnya luar biasa. Sedangkan siswa saya fokusnya di Al-Quran. Ya, mau disamakan ya suruh SMP 2 sama SMP 1 ngapalin Quran juga, kan nggak bisa juga kan gitu. Makanya saya nggak mau menerima soal MGMP. Soal MPKS ya pernah tak beli tok, tapi nggak tak pakai. Nah gitu. Ini agak mainstream ya Bapak Ibu, anti mainstream ya, sorry ya. Nggak tahu tapi kok banyak yang jempol malahan. Enggak kan memang kenyataan itu gitu. Meskipun Iya. Diknas ataupun Kemenak kan sama, naungan Kemenak juga gitu. Kasih kalau Saya kan sebelumnya juga sama sebelum di SD kan naungan Diknas. Saya di MI, tapi sama ada International Class Program juga di Surabaya iya, itu. makanya. Itu Kalau gitu. saya mikirnya gini, kalau selama dari pusat tidak melarang, saya masih berani. Gitu. Misalkan di pusatnya, oh ini nggak ada US ya udah mau siapapun maksa saya pakai US ya saya berani nggak ada US. Itu kenapa ya? Karena peraturannya saya baca peraturannya. Kayak contohnya P5 gitu. P5 kemarin Iya, ada iya. pengawas yang bilang ke saya kalau di P5 itu temanya itu harus terpilih semua gitu 8 tema selama Iya. dalam satu fase D. Ya, saya nggak baca peraturan itu tak tentang pengawasnya enggak Pak, nggak ada peraturan semacam itu gitu. Terus pengawasnya loh ada Pak Rahmat gini-gini, ya aku ngeyel loh, saya udah baca Pak, silakan Bapak cari sumber yang lain gitu. Saya cari sumber lagi, saya baca peraturannya di kementerian, saya baca panduan yang sudah dibuat kementerian, dan benar saja 2 hari berselang setelah itu pengawasnya salah satu ya dia kemarin. pengawasnya dengan narasumber yang lain, terus baru dapat pengetahuan saya ditelepon ya. Iya benar Pak Rahmat kan seperti itu ya, nggak apa-apa. Selama kita nggak menyalahi aturannya. Iya. Tapi dia benar, nggak mungkin lah semuanya. P5. Sekarang project itu pun juga kita kalau memang benar-benar loh ya, benar-benar melakukan ini saya sendiri pegangan kelas 2 SD itu pun baru selesai dari awal Juli kemarin sampai target itu Oktober. Paling enggak nanti ada pameran tuh ya sekitar November Desember. Seperti itu. Gelar karya itu baru sekitar bulan itu. Ya, itulah intinya nanti kalau masalah soal-soal di matematika, ya ambil aja soal Cambridge, nggak apa-apa. Kurikulumnya bagus Cambridge, ya pakai aja Cambridge. Anak-anak senang sama Cambridge, ya pakai aja. Saya kira kurikulum Merdeka tidak melarang kalau misalkan hanya sebentuk soal dan sebagainya. Enggak. Kalau yang Merdeka enggak. Yang K13 ini loh. Yang K13. Yang Merdeka ini K13. Pada saat kelas. Saya belum semuanya masalahnya. Kalau udah semuanya itu enak aja. Karena kita kan nggak harus ujian juga nggak harus tulis kan. Karena kan ambil praktik itu sudah bisa. Karena kan melihat juga dari keseharian juga. Gitu. Ujian yang baik itu memang ujian ISE ya. Untuk Bapak Ibu semuanya ini saya jelaskan juga. Ujian pilihan ganda, si pembuat soal pilihan gandanya itu menyesal karena sudah buat soal pilihan ganda. Tapi di Indonesia masih diamini sampai sekarang, nggak tahu. Di Indonesia favorit loh itu. Tapi padahal bikinnya setengah mati. Bikin soal pilihan ganda setengah mati karena apa? Soal yang validitasnya diragukan. Harus yang benar, yang salah. Nah itu mungkin Pak Talib. Iya. Makasih. Terima kasih Bu Erla sharingnya tentang pembelajaran di sekolahnya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain dipersilakan, masih ada sekitar 5 menit lah kita sharing-sharing bersama tentang pola pikir matematik dengan berbagai macam permasalahan di daerahnya masing-masing, di sekolahnya masing-masing. Barangkali bisa di-sharing di sini atau ada yang bisa dikonsultasikan dengan beliau Bapak Rahmat selaku narasumbernya. Kami silakan angkat tangan di
Atau mungkin kalau mau angkat tangan bisa tulis di chat gitu ya. Ya, monggo di kolom chat bisa langsung dituliskan permasalahannya, nggak apa-apa, nggak usah open mic, open kamera, kami persilahkan. Namanya belum ada di chat. Saya boleh bertanya, Pak? Oh iya, Bu Nandita, selaku pembawa acara ingin bertanya. Kami persilakan Bu Nandita, nggak apa-apa, silakan. Iya, terima kasih, Pak. Tadi dikatakan bahwa orang yang punya mindset matematika itu adalah orang yang baik, orang yang bekerjanya itu secara teratur gitu. Orang yang punya mathematical mindset itu bekerjanya secara teratur. Nah, saya ini Pak Rahmat, saya merasa bahwa ketika saya mengerjakan sesuatu, mengerjakan tugas-tugas itu saya kerjakan secara random gitu. Dari tugas A belum selesai saya bisa ke tugas C belum selesai saya bisa ke tugas B, seperti itu. Tapi di sisi lain saya juga merasa bahwa saya juga punya mathematical mindset seperti itu. Nah, itu bagaimana, Pak? Apakah yang saya kerjakan itu termasuk random dan apakah kerandoman saya itu bisa berdampak kepada cara saya dalam menyampaikan materi kepada siswa saya? Begitu, Pak Rahmat. Ya, monggo Pak Oke. Rahmat langsung. Ya, di Bu MC-nya nanya. Eh, ya sebenarnya ini ya, kalau masalah tentang manajemen kerja seseorang itu bisa sangat berbeda-beda ya. Orang itu ada yang nyamannya kinerjanya itu linier, ada yang orang itu kerjanya itu nyamannya paralel gitu ya. Setahu saya dari pengalaman saya sendiri mungkin ya, matematika atau lama bergelut dengan matematika itu membuat saya jadi orang yang sistematis gitu. Jadi orang ini bukan berarti yang nggak sistematis itu buruk atau yang random itu buruk, yang sistematis itu baik. Saya nggak ngomongin itu ya. Saya ngomong bahwa terbiasa dengan mengerjakan matematika itu membuat saya menjadi orang yang sistematis, dan itu berguna ketika saya jadi waktu dulu saya jadi wakil kurikulum, itu berguna sekali ketika saya harus membuat planning untuk kegiatan-kegiatan di kurikulum gitu. Jadi ya saya merasa kadang-kadang malah sampai over gitu. Saya over banget ini, harus sistematis. Kerjanya harus benar-benar linear gitu. Harus ini selesai dulu baru ngerjakan yang lain dan sebagainya gitu. Jadi harus urut sistematis kayak ngerjain soal matematika gitu. Tapi itu bukan berarti sesuatu yang baik terus yang lain jadi tidak baik gitu ya, bukan. Saya hanya mengatakan bahwa kecenderungan itu mungkin saya dapatkan ketika saya belajar matematika. Nah, apakah yang dilakukan oleh Bu Nandita, kerandomannya Bu Nandita itu apakah sesuatu yang buruk? Saya kira juga tidak seperti itu ya. Jadi manajemen seseorang dalam melakukan pekerjaan itu bisa sangat berbeda-beda. Ada orang yang pekerjaan itu linear atau seri gitu, ada orang yang pekerjaan itu paralel gitu. Semuanya dikerjakan tapi sedikit-sedikit, jadi nanti selesainya barengan. Atau ada yang kerjanya kayak saya, satu selesai baru ngerjain yang lain, baru pindah-pindah ke yang lain. Lebih multitasking. Nah, biasanya Ya. ya biasanya untuk benar Pak Toleb, ya biasanya kalau untuk perempuan itu cenderung bisa multitasking ya. Ya saya nggak ngomong ini sebagai orang yang bias gender gitu, enggak. Ya jadi memang menurut penelitian yang saya tahu perempuan cenderung bisa melakukan multitasking gitu. Misalkan banyak melakukan hal dalam waktu bersamaan sekaligus atau pindah. Sebenarnya multitasking itu bukan berarti kita melakukan pekerjaan sekaligus ya. Tapi kan multitasking itu kan kita pindah-pindah itu ya. Saking cepatnya kita pindah-pindah maka seolah-olah kita sedang melakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Iya, random tadi. Jadi pindah-pindah gitu saking banyaknya atau mungkin saking cepatnya pindah-pindahnya jadi kita seolah-olah melakukan banyak pekerjaan sekaligus. Padahal sebenarnya multitasking itu ya pindah-pindah itu tadi. Yang nggak apa-apa. Apakah nanti itu akan berpengaruh ke cara pengajarannya? Saya tidak tahu karena saya belum pernah membaca tentang itu, saya belum pernah mengalami hal semacam itu. Mungkin kalau misalkan Bu Nandita sudah terbiasa dengan mengajar, saya kira nanti step-step itu akan ya seperti langkah-langkah mengajar yang pada umumnya ya, tidak akan terpengaruh oleh bagaimana cara Bu Nandita dalam bekerja gitu. Saya kira seperti itu. Iya. Baik Pak. Terima kasih Pak Rahmat. Siap. Oke, alhamdulillah sudah terjawab pertanyaan dari Bu Nandita.
Gak terasa ini sudah 8.30 ini Pak Rahmat dan teman-teman sekalian. Ngobrolnya asik Ya. banget sampai sudah habis kita sesinya pada malam hari ini. Mungkin teman-teman yang lain bisa nanti disambung kalau ada pertanyaan di grup. Bisa langsung ke chat ke beliau, Pak Rahmat juga bisa, atau ke pengurus KGBN Jombang bisa kita diskusi bareng-bareng. Kita lanjut diskusinya nanti di forum-forum yang lain. Kami sampaikan terima kasih Pak Rahmat atas sharingnya pada Sami-sami. hari ini. Mudah-mudahan nggak bosan-bosan untuk memberikan inspirasi buat kita semuanya dan tidak berhenti sampai di sini. Dan kita lanjut untuk sharing-sharingnya di momen-momen yang akan datang. Baik Bapak Ibu sekalian, kami tutup untuk sesi sharing tentang matematik mindset dari Pak Rahmat. Saya selaku moderator pamit undur diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Mohon maaf Pak, mohon maaf. Foto Ya. bersama dulu. Oh ya, kita foto bersama dulu. Mohon Open kamera, Bapak Ibu, silakan kameranya dibuka semuanya biar Bu Nandita ya yang bagian motret, dihitung Bu siap. Nandita. Oke. Oke, Bapak Oke. Ibu. Sudah. Smile 1, 2, 3. Oke. Sudah Bu Nandita. Sudah. Oke. Ampun, Bapak Ibu. Oke, saya kembalikan Bu Nandita selaku pembawa acara. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah sampai dengan sesi terakhir. Terima kasih Pak Rahmat, Pak Tholib dan juga Bu Nadroh. Apresiasi